Oke, mulainya. Berarti udah mulai nih sekarang. Mulai? Aku sebagai apa ini di sini? Iya, sebagai yang ngobrol nanti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak El. Alhamdulillah ya, gak terasa udah setengahnya bulan Ramadan. Aku tuh kayak ngerasain kok bulan Ramadan tahun ini tuh kayak asa cepet gitu. Tiba-tiba 15 hari aja, tiba-tiba 16 hari gitu. Jadi perasaan tuh kayak emang beneran udah sejauh ini ya. Perasaan kemarin asa 1 hari Ramadan gitu. Terus ada perasaan takut, apakah aku tuh karena ngerasa cepet gitu karena sibuk urusan dunia gitu ya, apa gimana gitu. Jadi ada perasaan takut, ada perasaan kok cepet ya gitu. Teman-teman ngerasain kayak gitu gak sih? Sama sih ya, kalau dari Sipa. Kalau Sipa juga sama sih kayak Mbak El gitu, kayak ngerasa Ramadan teh kayak baru kemarin gitu kita terawih pertama teh. Sekarang udah mau 10 hari terakhir gitu kan, nggak kerasa. Asa belum apa ya, kalau misalnya kan suka berburu takjil ya. Kalau misalnya ini teh kayak gak kerasa udah mau selesai lagi, apalagi Ramadan tuh rame kan gitu. Ada yang bangunin sahur, ada yang ngajak terawih bareng-bareng. Sekarang kayak udah mau pisah aja gitu. Kata Berarti kita emang jadi kita gimana? Kalau aku juga sama sih, kayak ngerasanya tuh kayak cepet banget gitu tahun ini tuh. Soalnya kalau dari kita sendiri tuh beda sibuk gitu. Kan urusan kuliah juga gitu. Kemarin paling cuma sampai pertengahan Ramadan udah lumayan beres semua tugasnya. Kalau sekarang tuh benar-benar kayak digecek banget sama UTS lah, ujian lah, praktikum. Bahkan si liburnya pun sedikit banget gitu. Jadi mungkin ngerasanya capek dari sana gitu kalau gitu. Kalau Teh Anissa gimana? kalau aku sebetulnya sama sih kayak teman-teman semua di sini. Mungkin juga di bulan ini, alhamdulillahnya Allah kasih amanah yang masya Allah ya padat. Jadi itu ada sisi baik, ada sisi ininya sih menyesalnya. Jadi kurang apa ya, kurang menikmati, bukan kurang menikmati. Jadi sedikit banget gitu waktu buat kayak murojaah, terus tadarusnya mesti curi-curi waktu juga kalau misalnya untuk tadarus dan lain sebagainya. Gitu Masya sih lebih Allah. apa lebih ke nggak kerasa. Kok tahu-tahu udah setengah berjalan gitu. Tapi kalian ini gak sih, kayak kan kita muslimah nih ya. Pasti setiap muslimah itu suka ada tamu bulanan, iya nggak? Apalagi munculnya pas detik-detik mau maghrib. Gimana perasaannya? Iya Teh, aku juga gitu tahu pas minggu kemarin sebenarnya. Terus sekarang juga masih. Insya Allah. Bagaimana teh mengikhlaskan, coba menurut teteh bagaimana mengikhlaskan setelah seharian tiba-tiba harus mengikhlaskan dan harus kodok. Emang agak berat sih ya kalau untuk mengikhlaskan. Apalagi kalau misalnya keluarnya di jam setengah 6, mungkin itu ya. Tapi aku belum pernah loh. Ini antara alhamdulillah dan gimana ya? Mungkin itu sih PR-nya, mungkin yang lain ada. Kalau dari aku ya, kalau kalau aku juga sih belum pernah ngerasain ya. Jadi sebetulnya nggak tahu gitu gimana rasanya, mungkinnya teman-teman yang setia datang bulan tulis pas mau azan gitu bentar lagi. Kalau aku pribadi alhamdulillahnya tuh belum pernah ngerasain, jadi belum tahu rasanya kayak gimana ya. Mungkin buat teman-teman yang sering kali seperti itu, aku berduka cita.
aku maksudnya turut merasakan gimana menyesalnya gitu ya, bukan menyesal sih tapi lebih ke aduh sayang banget gitu ya, padahal 5 menit lagi ke azan tapi qadarullah kan. Tapi kalau dari aku pribadi sih lagi-lagi ya soal itu tuh kan di luar kendali kita gitu ya, siapa siapa yang mau gitu 5 menit lagi ke azan tiba-tiba halangan. Insya Allah kok meskipun 5 menit lagi ke azan kita buka pahalanya tetap sama kan gitu. Kan kita nggak tahu gitu ya, pahala yang memang kita peroleh dari awalnya kita niat gitu dari sahur, siapa tahu bisa jadi sama dengan orang-orang yang sampai buka di azan maghrib. Jadi harusnya nggak ada penyesalan sih, karena memang sudah sadar bahwa ini mah di luar kendali kita, dan haid pun sudah bagian dari fitrah kita sebagai perempuan gitu. Masya Allah, bener banget Mbak El, setuju sih. Kayak apa ya? Soalnya siapa sih kemarin ngalamin ya, kebetulan di bulan ini kayak menjelang mau maghrib ya harus berusaha mengikhlaskan, apalagi setelah seharian kayak dari pagi berusaha untuk memaksimalkan saum dan di akhir harus berusaha sabar karena ada tamu. Tapi benar ya tadi, tapi mungkin di hari-hari selanjutnya ini enggak sih kayak teteh-teteh misalnya punya apa sih rencana gitu kan, kalau misalnya saumah tilawah gitu ya, atau misalnya melaksanakan apa gitu. Nah kalau lagi ada tamu gimana nih? Kalau Teh Geta gimana biasanya? Kalau aku sih paling kayak begini. Paling kalau ikut-ikutan kegiatan sosial, terus bagi-bagi gitu ke panti asuhan sama teman-teman aktivitas di kampus gitu. Kalau Teh Anissa gimana? Tadi kurang jelas, diulang lagi tadi pertanyaannya. Ini katanya kalau Teh Nisa ini kalau misalnya lagi ada tamu, nah biasanya ngapain aja nih aktivitas Ramadannya? Apalagi kan ada halangan nih. Biasanya aktivitasnya apa aja kalau lagi halangan di bulan Ramadan ini nih, yang katanya itu kita harus memanen banyak kebaikan kan ya? Ya. Biasanya ya kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya, kebetulan bulan ini belum dapet sih. Biasanya aku perbanyak zikir mungkin ya, mungkin. Terus kayak yang biasanya tadarus mungkin bisa diinisiatifkan lebih banyak mendengar murotal, mengurangi mendengar musik, mungkin itu. Terus apa ya? Nonton kajian mungkin. Terus sekedar bersodakoh, misalnya berbagi apa ya, traktir temen itu pun sudah termasuk ya, kayak teman-teman yang lagi saum ditraktir itu Ditunggu ya Teh juga. Nisa traktirannya. Oh iya, kebetulan masih belum dapet. Gak apa-apa Teh, ditraktir aja buat buka puasa. Oh iya, Insya Allah biar double ya pahalanya. Sabi-sabi. Next reminder lagi ya Teh. Kalau Mbak El gimana Mbak El? Nah, justru menarik pertanyaan dari Syifa ini. Aku malah mau nanya balik, teman-teman, tips and trick supaya produktif. Soalnya kalau aku pribadi tuh emang beda banget kerasa ya ketika lagi puasa sama lagi halangan tuh jauh. Jadi pas lagi halangan mah kayak futur gitu bawaannya tuh, tidur terus pokoknya beda lah sama kayak kan kalau lagi sama ya kita tuh mengikhtiarin buat khatam Al-Quran, bedanya setuju gitu. Beda halnya ketika lagi haid, purotol pun kadang-kadang biasa ingatnya gitu. Nah justru aku di sini mau tanya ke teman-teman tips and trick supaya gimana gitu ya caranya tetap produktif ketika kita tuh lagi halangan gitu. Soalnya kan memang bakalan ada setiap 1 minggu mah gitu ya di bulan Ramadan tuh kita emang nggak boleh saum, nggak boleh sholat. Nah, tips and trick dari teman-teman nih supaya tetap ada nggak sih yang kayaknya ini caranya gitu deh buat aku lakuin gitu. Boleh sama siapa dulu yang
yang inilah yang berhasil menjalankan tips and trick itu. Siapa dulu nih? Boleh, kayaknya Teh Nisa mau tuh bro. Siapa aja bebas lah, semuanya kebagian kok. Yang on mic dulu, yang on mic dulu. Bebas. Sok, Boleh, siapa deh aku dulu. Kalau tadi tuh apa tips and trick kalau misalnya memanfaatkan produktifnya gitu, Bayal, gimana? Iya, supaya produktif dikala halangan lah intinya. Kalau Sipa gitu ya, biasanya kan waktu itu sempet sih ngerasa bingung juga kalau misalnya lagi halangan harus ngapain gitu, kayak yang biasanya kan punya target gitu ya, apalagi kan alhamdulillah gitu ya, kita mungkin suka ada di Rubin, apalagi kan ada targetan tilawah kayak gitu, tapi kalau misalnya pas lagi halangan suka bingung ngapain gitu. Nah, biasanya kan katanya tuh Sipa juga suka searching harus ngapain gitu pas kalau lagi halangan di Ramadan teh, karena kayak gak mau ketinggalan juga gitu kan, karena kan cuma sebulan Ramadan itu. Nah, biasanya berusaha buat banyakin istighfar. Soalnya katanya kalau banyak istighfar itu selain kita menghapus dosa, impian kita juga bakalan cepet kekabul. Yang pertama itu gitu, banyakin istighfar. Nah, kemudian kayak tadi yang kata Teh Nisa bener ya, setuju juga. Kalau misalnya kalau kita lagi halangan, misalnya kan kita nggak saum nih, tapi bisa kita traktir yang saum. Nah, nanti buat yang buka puasa atau misalnya ngasih makanan buat dia sahur gitu. Jadi kan katanya, bukan katanya ya, ada hadisnya tapi aku lupa gitu ya. Kalau misalnya kita memberikan teman kita atau siapapun yang berbuka puasa, maka kita juga akan mendapatkan apa sih, kebaikan dari puasanya tanpa mengurangi yang berpuasa. Ya nggak sih, pernah dengar nggak? Ya kan ya, kalau pernah dengar kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu sih, kayak banyakin zikir mungkin ya, istighfar, sama kayak pengen traktir teman gitu ya, walaupun misalnya es teh gitu. Yang Insya hal-hal Allah. kecil yang gitu sih. Sama tadi ya, setuju banyakin kayak kalau misalnya nggak biasa baca Al-Quran pas lagi ini, kayak kita dengerin murotal atau misalnya ngurangin musik gitu ya. Walaupun siapa juga sebetulnya suka musik sih, tapi kayak ya berusaha dikurangin gitu. Gitu sih. Kalau dari Teknisa gimana nih? Ya, Insya Allah. Terkait hadis tadi ya, aku jadi inget di daily Ramadan yang hari keberapa itu. Itu pernah ya di-share juga hadisnya. Eh, Emang apa ya, agak PR sih. Bener, aku jadi kepikiran. Kalau haid itu bawaannya emang bener-bener, wah, ngelawan diri sendirinya itu. Ngelawan malesnya, terus bawaannya kayak misalnya yang harusnya bangun, yang biasanya bangun jam 3, terus lagi haid nih sengaja dibablasin sampai jam 6 gitu. Meskipun gak bulan Ramadan ya, aku juga sering kayak gitu sih. Mungkin apa ya, lebih ke nanamin mindset dalam diri mungkin. Kayak ini tuh sekali dalam setahun loh, kayak jarang-jarang pun kita nggak ada yang tahu tahun depan tuh bakal ketemu lagi atau enggak sama bulan kebaikan ini. Apalagi kayak mengingat pahalanya yang Masya Allah kalau misalnya ditinggalin sehari aja. Kayak, wah sayang banget gitu. Itu sih lebih ke penanaman si nilai itu, poin itu gitu. Jadinya tuh lihat teman-teman yang saum, lihat teman-teman yang puasa, bawaannya pasti kayak, aduh aku nggak mau kalah gitu. Mungkin gitu sih. Cuman ya mungkin prakteknya agak lebih sulit sih. Ya mungkin. Terus tadi kayak yang aku kayak yang Teh Siva sebutin juga, dengerin murotal dan lain sebagainya, kurang lebih sama kalau untuk cara-caranya. Cuman ya tadi aja, kalau buat aku kayak menanamkan kalau misalnya ini tuh waktu yang jarang banget dan sayang banget buat dilewatin. Itu yang biasanya aku tanemin buat ya meningkatkan lagi iman.
Mungkin itu TL nih. Mantap, semoga bisa aku coba praktikkan ya. Barangkali dari kita ada yang mau nggak setuju misalkan ini mah. Ada gak? Iya, kamu setuju banget ya. Malahan tadi perhatian sendiri tambahannya mungkin banyak perbanyak sholawat sih ya. Perbanyak sholawat. Juga kalau misalnya aku tuh mau minta pendapat kata-kata di sini, mungkin aja nanti ada teman-teman yang masih belum paham juga gitu. Kalau misalnya kita lagi berhalangan itu boleh nggak sih kalau misalnya kita tuh baca Quran tapi lewat HP, lewat digital gitu. Menurut pendapat kata-kata ini gimana? Oh, oke oke. Siap, berarti memang tadi ya yang aku garis bawah itu terkait motivasi, harus dimotivasiin dulu gitu. Ini tuh kita dulu. Terus tadi ya yang dari Syifa, yang dari Gaita, Jazakallah Khairan. Semoga nanti kedepannya aku bisa aplikasikan. Aku mau coba dan semoga di Ramadan kali ini ketika lagi halangan pun aku tetap produktif. Jazakallah Khairan ya teman-teman atas saran serta masukannya. Aku doain semoga teman-teman jadi salah satu bidadari surga yang ada di dunia, jadi bagian dari bidadari surga yang saat ini ada di dunia ya, yang ketika didapatkan oleh seorang laki-laki itu akan jadi orang yang paling beruntung dapetin kalian. Amin. Masya Allah, amin, Mbak ya. Doanya sangat mewakili kaum Biasa, Hawa. biasa obrolan tengah malam kan biasanya berbau-bau kayak gitu kan. Semakin Lebih serius lebih ya. deep, Tiba-tiba di talk ya. Iya lebih sih, dalam, benar lebih banget. dalam. Amin. Semoga kita, maksudnya kalau dari aku pribadi ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi terkait isu-isu ya keperempuanan, karena memang aku tuh perlu diceramahin, aku tuh perlu perlu tahu banyak lah dari teman-teman yang barangkali memang punya pengalaman lebih. Kita harus sering-sering ngobrol pokoknya, nggak cukup malam hari ini aja, karena Masya Allah dapat hikmahnya juga dari obrolan-obrolan kayak gini ya. Iya benar banget, dari tadi ya dengar dari Mbak E, Teh Gita sama Teh Anissa juga ada mungkin yang Sipa juga baru tahu gitu ya, bahwa mungkin tadi ini benar kayak tadi kan Teh Gita sempat singgung nih gimana kayak hukumnya kita baca kan lewat HP. Boleh nih kita nanti ngobrol lagi. Mantap, pokoknya insya Allah ya kedepannya diagendakan. Gimana dari Anissa, dari Gaita, setuju gak nih kalau kita nanti ngobrol lagi? Kita jadwalin aja lagi ya Teh buat ngobrol bareng lagi. Oke. Barangkali kalau dari aku mah ya untuk sejauh ini karena memang keresahannya aktivitas di kala halangan, tapi tadi sudah dikasih saran sama teman-teman, semoga mulai besok aku bisa aplikasikan. Gak ada lagi yang mau aku tanyain sih, tapi kalau dari teman-teman ada yang mau diobrolin boleh juga. Paling kalau dari Sipa ini Mbak, kayak kan kita bentar lagi nih udah mau 17 Ramadan nih, bentar lagi kan kita mau itikaf nih. Nah, ada juga nih mau sharing sedikit kayak di 10 hari terakhir itu kan pasti ada Lailatul Qadar. Nah, kalau misalnya kita kan ini ahwat ya perempuan, nah katanya kita juga bisa ikut itikaf, tapi lihat lagi syaratnya apakah bersatu dengan iman atau tidak, kemudian dilihat lagi niatan itikafnya, dan katanya tuh nggak boleh ini tahu nggak ngelenyap kayak tidur sebentar. Nah jadi katanya kalau misalnya lagi itikaf kita tidur sebentar itu itikafnya batal. Jadi kita harus harus ceria sampai beres gitu intinya. Jadi harus jaga wudhu terus nanti. Itu paling kita nanti deh kita diskusiin lagi di sesi selanjutnya. Siap, gaskan, agendakan lah, ledakan.
Oke, kalau gitu mungkin selamat istirahat buat teman-teman semuanya. Makasih banyak udah sharing. Udah gila, kita ketemu Kira-kira. di obrolan selanjutnya. Kayaknya kita dokumen